Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Yandari dengan NIM 230420030. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan topik pembangunan masyarakat sipil. Adapun judul materi yang akan saya bahas yaitu kontribusi pemerintahan terhadap pembangunan masyarakat sipil. Adapun latar belakang dari topik yaitu masyarakat sipil merajuk pada wilayah kehidupan sosial yang terletak di antara negara dan komunitas. Konsep ini pertama kali muncul di dunia barat dan secara umum diartikan sebagai wilayah keanekaragaman serta kemandirian masyarakat terhadap kekuasaan negara, dan pemerintahan masyarakat sipil memiliki beberapa peran penting dalam pembangunan masyarakat. Selanjutnya, latar belakang dari judul materi yaitu kontribusi pemerintahan terhadap pembangunan masyarakat sipil, meliputi pemenuhan hak asasi manusia, penanganan masalah publik dan politik, serta menciptakan ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Organisasi masyarakat sipil yang otonom dari pemerintahan juga berperan penting dalam mendukung kehidupan sosial yang terbuka dan terorganisasi. Selanjutnya masuk ke materi, yaitu apa itu masyarakat sipil? Masyarakat sipil juga dikenal sebagai masyarakat madani, yang mana adalah konsep dalam bentuk masyarakat yang sering diperbincangkan hingga saat ini. Masyarakat sipil melibatkan kehidupan sosial terorganisasi yang terbuka, sukarela, lahir secara mandiri, dan berswadaya secara persoal. Masyarakat sipil juga berperan dalam mengatasi masalah publik dan politik yang bersifat objektif, rasional, dan terbuka. Selanjutnya, pengertian dari pemerintahan. Pemerintahan merupakan gejala yang lebih umum dibandingkan terminologi pemerintah. Pemerintahan menunjukkan pada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik. Ia berkaitan dengan aktivitas dalam berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengarahkan, mengendalikan, mengatur semua hal yang berkaitan dengan ranah publik seperti kepentingan warga negara, pemilik suara, maupun para pekerja. Selanjutnya, kontribusi pemerintahan terhadap pembangunan masyarakat sipil, yaitu masyarakat sipil bisa dianalisis melalui beberapa aspek seperti pengelolaan pengaduan, pemangku pajak, pemungutan pajak, dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan. Yang mana pengelolaan pengaduan, pemerintahan harus memastikan bahwa pengelolaan pengaduan dikelola dengan baik dan efektif sehingga masyarakat memiliki akses yang luas kepada layanan publik. Hal ini mencakup pemahaman tentang ketentuan bisnis asal dari pejabat struktural atau fungsional, dan penggunaan saran dan prasarana pengaduan. Pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak harus sederhana untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini mencakup simplifikasi prosedur, penyaluran informasi tentang pajak, dan pendampingan bagi masyarakat dalam menghadapi hambatan dalam pemungutan pajak. Partisipasi masyarakat. Pemerintahan harus mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD). Hal ini mencakup sosialisasi dengan sisi emosional, faktor keberhasilan, dan faktor penghambat partisipasi masyarakat. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa partisipasi masyarakat diadopsi melalui proses yang transparan dan inklusif dalam upaya meningkatkan kontribusi pemerintahan terhadap pembangunan masyarakat sipil. Pemerintahan harus memperhatikan kepentingan komunikasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan. Pengelola pengaduan. Pemerintah harus memastikan bahwa pengelola pengaduan dikelola dengan baik dan efektif sehingga
sehingga masyarakat memiliki akses yang luas kepada layanan publik. Hal ini mencakup pemahaman tentang ketentuan bisnis asal dari pejabat struktural atau fungsional, dan penggunaan sarana dan prasarana pengaduan. Adapun upaya pemerintahan dalam membangun masyarakat sipil yaitu meliputi pemenuhan hak-hak masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang efisien dan efektif, meningkatkan struktur kelembagaan, serta menciptakan ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, pemerintahan dapat memberikan regulasi dan program pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat sipil. Adapun peran pemerintahan dalam pembangunan masyarakat sipil ada 3. Yang pertama, regulasi dan kebijakan. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat. Dan yang ketiga, kerjasama dan konsultasi. Yang pertama, regulasi dan kebijakan. Pemerintahan dapat menciptakan regulasi dan kebijakan yang mendukung pembangunan masyarakat sipil seperti undang-undang yang mengatur kegiatan lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan organisasi masyarakat lainnya. Pemberdayaan masyarakat melalui program pemberdayaan pemerintahan dapat memberikan dukungan dan sumber daya kepada organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan kapasitas dan keterlibatan mereka dalam pembangunan. Yang ketiga yaitu kerjasama dan konsultasi. Pemerintahan dapat mengkolaborasi dengan masyarakat sipil melalui dialog, konsultasi, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan, sehingga menciptakan ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan demikian, pemerintah memiliki peran kunci dalam memfasilitasi dan memperkuat peran masyarakat sipil dalam proses pembangunan. Adapun kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan yaitu masyarakat sipil yang juga dikenal sebagai masyarakat madani, yang mana masyarakat sipil melibatkan kehidupan sosial terorganisasi yang terbuka, sukarela, lahir secara mandiri, dan berswadaya secara parsial. Pemerintahan juga berperan dalam pembangunan masyarakat sipil seperti regulasi dan kebijakan, pemberdayaan masyarakat, serta kerjasama dan konsultasi. Bukan hanya itu, pemerintahan juga berupaya dalam membangun masyarakat sipil. Salah satu contohnya seperti pemenuhan hak-hak masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang efisien dan efektif. Dari materi yang telah saya sampaikan, ada kritik dan saran yang dapat saya sampaikan, yang mana kritik terhadap pemerintahan dalam pembangunan masyarakat sipil di Indonesia. Yang pertama, keterbatasan partisipasi masyarakat, yang mana masyarakat sipil sering tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses pembuatan kebijakan, sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan masyarakat sipil masih terbatas. Ada yang kedua yaitu keterbatasan sumber daya, yang mana masyarakat sipil seringkali tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menggerakkan pembangunan masyarakat sipil, sehingga sulit untuk bersaing dengan pemerintah dalam hal teknologi dan finansial. Yang ketiga yaitu kurangnya keterbukaan pemerintahan, seringkali tidak terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat, sehingga sulit untuk memperbaiki pembangunan masyarakat sipil. Yang keempat yaitu kurangnya integritas pemerintah, seringkali tidak memiliki integritas yang kuat dalam pemerintahan, sehingga korupsi masih menjadi masalah dalam pembangunan masyarakat sipil. Yang terakhir yaitu konflik kepentingan masyarakat sipil. Seringkali menghadapi konflik kepentingan dalam peran pemerintahan dan peran masyarakat, seperti dalam hubungan antara masyarakat sipil dan pemerintahan atau otoritas ekonomi lainnya. Maka dari itu, untuk mengatasi kritik-kritik tersebut, pemerintahan perlu memperhatikan partisipasi masyarakat, memberikan sumber daya yang cukup, meningkatkan keterbukaan, dan membangun integritas yang kuat dalam pemerintahan. Selain itu, pemerintahan juga perlu
memperhatikan konteks lokal dan karakter organisasi masyarakat sipil dalam menyusun kebijakan pembangunan masyarakat sipil. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.